Perkenalkan, nama saya Michael. Saya dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi pajak. Dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Kita langsung masuk ke dalam latar belakang. Latar belakang akuntansi pajak berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi sendiri yaitu suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Kemudian apa saja pengertian akuntansi perpajakan menurut para ahli? Di sini ada Bapak Waluyo yang mengatakan akuntansi perpajakan itu tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakan bersifat netral. Kemudian ada Bapak Supriyanto yang mengatakan akuntansi perpajakan itu menjelaskan bahwa akuntansi pajak berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan penggolongan suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Setelah itu kita masuk ke dalam peran akuntansi pajak. Beberapa peran akuntansi pajak di dalam perusahaan yang signifikan yaitu: pertama, membuat perencanaan dan strategi perpajakan dalam artian positif. Kedua, memberi analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, alat untuk menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari penilaian perhitungan, pencatatan atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan. Keempat, dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tentang laporan keuangan fiskal, yaitu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam pelaporan harta kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba atau rugi untuk menghitung besaran pajak yang terhutang pada tahun pajak tertentu. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip akuntansi pajak. Di sini yang pertama ada prinsip cost participle, yaitu prinsip biaya atau biaya historis, dasar pencatatan perolehan barang, jasa harga pokok, biaya maupun ekuitas, hingga paling pokok adalah penilaian yang didasarkan harga pertukaran pada saat perolehan. Kemudian ada prinsip revenue principle, yaitu prinsip pendapatan lebih menjelaskan tentang sifat dan komponen, pengukuran dan pengakuan bahwa pendapatan sebagai komponen penyusunan laba rugi. Setelah itu yang ketiga ada matching principle. Prinsip ini yaitu pemadanan menjelaskan mengenai masalah pembebanan biaya pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil, sehingga pengakuan hasil diakui pada saat periode pengakuan hasil, sedangkan pembebanan biaya diakui pada periode tersebut. Setelah itu ada objectivity principle, yaitu memiliki masalah objektivitas dan penafsiran berbeda kepada prinsip-prinsip yang lain.
Objektivitas dapat dianggap sebagai hasil konsensus kelompok yang mengukur atau objektivitas diukur dengan batasan tertentu. Kemudian ada konsistensi prinsipal, yaitu prinsip yang sama dilaporkan pada periode yang bersangkutan sehingga peristiwa yang sama dicatat dan dilaporkan secara konsisten. Kemudian yang keenam ada disclosure principle, yaitu prinsip pengungkapan penuh, yaitu mengharuskan laporan akuntansi dibentuk dan disajikan berdasarkan peristiwa yang mempengaruhi perusahaan dalam periode tersebut. Laporan keuangan ini harus diharapkan jujur, lengkap, dan memadai agar pihak internal maupun eksternal dapat mengambil manfaat dari informasi yang disajikan oleh laporan keuangan di dalam prinsip disclosure principle. Kemudian yang ketujuh ada conservative principle, yaitu prinsip pengecualian umumnya digunakan untuk hal yang tidak menentu atau kondisi yang ketidakpastian. Kemudian prinsip ini kurang penekanannya karena semakin banyak pihak yang mengutamakan jujur dan dapat diandalkan pada setiap laporan keuangan yang disajikan. Kemudian 8 ada materiality principle. Di sini menurut APB statement nomor 4, prinsip ini mengandung arti bahwa laporan keuangan hanya menyangkut informasi yang dianggap penting dalam mempengaruhi penilaian. Setelah itu ada uniformity and comparability principle. Prinsip ini menekankan pada keseragaman dan dapat dibandingkan, yang merupakan salah satu tujuan yang dicapai dalam menyusun prinsip akuntansi. Ada 9 prinsip akuntansi yang telah dijelaskan. Kemudian kita akan masuk ke dalam siklus-siklusnya, yaitu siklus akuntansi perpajakan. Yang pertama ada transaksi, setelah transaksi ada jurnal, kemudian posting ke buku besar, ke buku pembantu. Setelah itu masuk ke neraca lajur, dan neraca lajur kemudian masuk lagi ke laporan keuangan komersial. Setelah laporan keuangan masuk ke dalam rekonsiliasi fiskal. Setelah itu masuk ke dalam laporan keuangan. Hal-hal yang perlu dalam laporan keuangan komersial yaitu adanya neraca fiskal, adanya laporan laba rugi, kemudian ada laporan keuangan fiskal, dan rekonsiliasi laporan fiskal. Baiklah, hanya itu materi yang saya bisa sampaikan, dan terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini, yaitu akuntansi pajak berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisarat suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Dan sekian dari saya Michael. Terima kasih.